Selamat siang, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Hari ini, saya ingin berbagi sedikit pemikiran tentang hal-hal yang sebaiknya kita perhatikan, dan juga topik-topik yang lebih baik dihindari dalam percakapan saat kita memasuki usia 60-an. Saya yakin Anda semua adalah orang-orang yang sangat baik hati, yang selalu mengutamakan hubungan baik dan kepercayaan dengan teman, kenalan, ataupun tetangga. Meskipun begitu, pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda bercerita sesuatu kepada teman dekat, namun mendapat reaksi yang tidak terduga, dan setelah itu hubungan terasa sedikit merenggang? Atau sebaliknya, mungkin Anda pernah ditanya sesuatu yang membuat Anda bingung, kenapa dia menanyakan hal itu? Lalu perlahan-lahan Anda memilih untuk menjaga jarak. Kita sering berpikir, setelah bertahun-tahun hidup dan sama-sama melalui berbagai pengalaman, kita pasti bisa saling mengerti. Atau dia kan sahabat karibku, aku bisa cerita apa saja padanya. Kita ingin sekali meyakini hal itu, tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Selain itu, bertambahnya usia tidak secara otomatis membuat semua orang menjadi lebih bijaksana atau pandai menjaga perasaan orang lain. Sayangnya, ada saja orang yang bahkan di usia 60 kerapahan, atau bahkan 80 kerapahan, berbicara seenaknya tanpa memikirkan perasaan lawan bicara, seolah-olah mereka tidak pernah belajar. Oleh karena itu, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa topik yang menurut saya sebaiknya dihindari, serta beberapa kiat untuk menciptakan percakapan yang nyaman dan menyenangkan. Mohon disimak sampai selesai. Ya, hidup ini memang penuh warna, baik bagi ibu-ibu maupun bapak-bapak. Saat memasuki usia 50 kapaan atau 60 kapaan, topik pembicaraan dengan teman-teman tentu menjadi jauh lebih luas dibandingkan saat masih muda. Mungkin keluarga Anda sudah bertambah besar, sudah punya cucu, atau topik seputar kesehatan keluarga dan merawat orang tua yang sudah sepuh menjadi hal yang lumrah dibicarakan. Namun, jangan terlalu cepat berpikir bahwa semakin banyak topik berarti semakin baik. Itu mungkin terlalu optimis. Misalnya, saat berbicara dengan seseorang yang baru saja kehilangan anggota keluarga yang dicintainya, atau seseorang yang sedang berjuang melawan penyakit, atau pasangan yang tidak dikaruniai anak, kita perlu kepekaan dan kebijaksanaan khusus. Inilah yang disebut adab orang dewasa. Saya mohon, jangan pernah lupa bahwa sama seperti Anda yang telah melalui berbagai lika-liku dalam hidup, orang yang sedang berbicara di hadapan Anda saat ini juga memiliki kisah perjuangan dan badai kehidupannya sendiri. Izinkan saya memberi sedikit perumpamaan. Bagi Anda yang bisa menyetir mobil, pasti tahu istilah feeling kendaraan atau insting saat menyetir, bukan? Saat mengemudi, kita pasti berpikir, apakah mobil ini muat melewati jalan sempit ini? Bisakah saya berselisihan dengan mobil dari arah berlawanan? Saat berbelok di tikungan, apakah saya bisa melakukannya tanpa menyerempet pejalan kaki atau sepeda motor? Kemampuan untuk membuat penilaian seperti inilah yang disebut insting kendaraan. Menurut saya, memilih topik pembicaraan dengan orang lain juga membutuhkan insting serupa. Kita perlu memiliki pandangan yang luas untuk mempertimbangkan situasi lawan bicara kita dan topik apa yang akan membuat mereka merasa nyaman. Contohnya, jika Anda terus-menerus membicarakan kehebatan suami Anda di depan teman yang baru saja menjanda, atau tanpa henti bercerita tentang kesuksesan anak Anda yang baru dapat pekerjaan bagus, menikah, atau baru punya anak kepada teman yang sedang pusing karena anaknya belum juga mendapat pekerjaan, itu bisa dianggap tidak punya empati. Hal ini bisa menjadi alasan orang lain menjaga jarak dari Anda. Intinya, percakapan di usia senja tidak bisa lagi didasari oleh pemikiran sempit, yang penting saya bisa lewat. Anda harus memiliki insting kendaraan seukuran truk besar. Menurut saya, kita memerlukan tingkat kepekaan dan kepedulian yang seluas itu. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas secara spesifik topik apa saja yang sebaiknya dihindari. 1. Pamer tentang keluarga. Saya pernah membahas ini sebelumnya, tapi belakangan ini ada istilah populer seperti flexing atau pamer.
Sepertinya semakin banyak orang yang ingin menunjukkan bahwa mereka lebih unggul, selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain untuk memuaskan ego mereka. Saya biasa menyebut orang seperti ini si tukang pamer. Orang-orang tipe ini sangat suka menyombongkan diri. Misalnya, suami baru naik jabatan, anak diterima di universitas negeri ternama seperti UI atau ITB, anak dapat kerja di BUMN besar, menikah dengan anak pengusaha kaya, atau cucunya pintar mengaji dan berprestasi di sekolah. Ceritanya tidak akan ada habisnya. Dan ciri khas si tukang pamer ini adalah, setelah selesai bercerita panjang lebar, mereka akan bertanya dengan senyum licik, ngomong-ngomong, suami ibu kerja di mana? Ya? Atau anak ibu kuliah di mana? Sudah kerja? Pertanyaan mereka terdengar sangat mendesak dan ingin tahu. Ini mereka lakukan karena mereka memandang Anda lebih rendah dan merasa Anda tidak akan pernah bisa menandingi mereka. Lebih parahnya lagi, ada yang sengaja bertanya seperti itu dengan niat jahat. Ketika Anda diam, mereka seenaknya berasumsi bahwa Anda punya masalah yang memalukan dan tidak bisa diceritakan, lalu mereka merasa puas karena berhasil membuat Anda malu. Padahal, seringkali kenyataannya justru sebaliknya. Orang yang rendah hati dan sederhana biasanya memiliki latar belakang atau keluarga yang jauh lebih hebat daripada si tukang pamer itu, tapi mereka memilih untuk tidak menceritakannya sebagai bentuk kebijaksanaan orang dewasa. Akibatnya, si tukang pamer itu tidak sadar dan terus saja membanggakan dirinya sendiri. Tentu, mungkin Anda tergoda untuk membalas, "Ah, berisik sekali." Lalu menceritakan kebenaran yang akan membuat wajah si tukang pamer yang sedang menatap Anda dengan senyum mengejek itu pucat pasi. Mungkin itu akan terasa memuaskan. Namun, seperti kata pepatah, padi semakin berisi, semakin merunduk. Saya rasa lebih baik tidak menanggapi mereka dengan terlalu serius. Ada juga pola sebaliknya. Anda hanya sekadar berbagi kabar gembira, tapi tiba-tiba ada orang yang marah. Anda yang baik hati mungkin akan kaget dan merasa bersalah, berpikir, "Maaf, aku tidak bermaksud begitu." Tapi sebenarnya, ini adalah tipe si tukang pamer yang lain, yang rasa mindernya sudah akut. Kabar baik dari Anda seolah menginjak ranjau dalam dirinya, sehingga ia melampiaskan amarahnya. Dalam kasus seperti ini, cara terbaik adalah mengabaikannya. Orang yang punya akal sehat, jika mendengar kabar baik, akan tulus ikut berbahagia. Namun, jika Anda berada di lingkungan di mana ada orang-orang unik seperti ini, lebih aman untuk tidak terlalu banyak membicarakan hal-hal pribadi. 2. Cerita masa muda. Ketika usia bertambah, seringkali saat melihat anak muda, ada saja orang yang ingin bercerita. "Dulu waktu saya seumuran kamu." Ini sebenarnya juga salah satu jenis pamer. Tujuannya adalah untuk mendapat pengakuan dan rasa hormat dari generasi muda, seolah ingin berkata, "Saya ini orang hebat, loh." Tapi sayangnya, rasa hormat hampir tidak pernah bisa didapatkan dari cerita semacam itu. Yang lebih menyebalkan, seringkali cerita yang sama diulang-ulang setiap kali bertemu, membuat yang mendengarkan merasa bosan dan menahan kuap. Saya pernah dengar cerita dari seorang kenalan. Ada seorang paman yang terus-menerus membanggakan SMA-nya kepada keponakannya. Ia bercerita bahwa sekolahnya adalah sekolah unggulan yang banyak meluluskan siswanya ke UI atau UGM, bahkan salah satu alumninya ada yang menjadi peraih penghargaan internasional. Mungkin sang paman ingin dihormati karena berasal dari sekolah bergengsi dan dulunya pintar. Tapi sayangnya, paman itu sendiri tidak masuk UI. Dan bukan dia yang meraih penghargaan internasional. Keponakannya hanya bisa berpikir dalam hati, apa gunanya cerita itu kalau paman sendiri tidak berhasil? Dalam bahasa anak muda sekarang, mungkin itu disebut cringe. Bukannya mendapat hormat, ceritanya justru menjadi bumerang. Cerita tentang perjuangan masa muda mungkin lebih baik disimpan. Anda bisa membagikannya sebagai pengalaman untuk menyemangati anak muda di tempat kerja atau di rumah ketika mereka sedang menghadapi masalah, itu pun secukupnya saja. 3. Menjelek-jelekan dan menggosipkan orang lain. Dulu, perkumpulan ibu-ibu yang mengobrol sering disebut ngerumpi.
Sekarang mungkin di acara arisan atau reuni, selalu saja ada orang yang mencoba meramaikan suasana dengan menjelek-jelekan atau menggosipkan orang yang tidak hadir. Percayalah, tidak ada percakapan yang lebih tidak membangun daripada gosip dan fitnah. Dan yang perlu Anda waspadai adalah, meskipun Anda hanya diam mendengarkan, entah bagaimana nantinya Anda bisa dianggap ikut-ikutan menjelek-jelekan orang tersebut. Oleh karena itu, jika ada yang mulai bergosip atau menjelek-jelekan orang lain, lebih baik segera tinggalkan tempat itu. Seorang teman saya bercerita, di komunitas hobinya ada seseorang yang setiap kali berkumpul selalu dengan berapi-api menjelek-jelekan orang-orang dari negara tetangga. Karena sudah tidak tahan mendengarnya, teman saya bertanya kepada anggota lain, apakah beliau pernah mengalami hal buruk yang dilakukan oleh mereka? Lalu seorang anggota senior di komunitas itu berkata, katanya sih hidupnya dulu susah. Tapi biasanya, kalau orang sudah banyak makan asam garam kehidupan, seharusnya sifatnya jadi lebih bijak. Tapi kalau masih suka menjelek-jelekan orang, artinya semua pengalaman pahit itu tidak membuatnya belajar apa-apa. Tajam sekali, bukan? Akhirnya menjadi jelas bahwa tidak ada seorang pun di komunitas itu yang menanggapi serius omongannya. Mereka hanya membiarkannya bicara sendiri, dan orang itu sama sekali tidak disukai. 4. Cerita tentang kesehatan dan penyakit. Seiring bertambahnya usia, wajar jika kita memiliki kekhawatiran tentang kesehatan atau memiliki penyakit bawaan. Jika sekadar bertukar informasi, seperti rumah sakit mana yang bagus, itu tidak masalah. Tapi, jika setiap kali bertemu yang dibicarakan hanya keluhan tentang hasil lab atau kondisi tubuh yang tidak enak, jujur saja, orang lain akan merasa bosan. Yang lebih parah adalah ketika ada keluarga seseorang yang dirawat di rumah sakit atau meninggal dunia, ada saja orang yang terus-menerus bertanya, sakit apa? Ini bukan hanya tidak punya empati, tapi juga didasari oleh mentalitas si tukang pamer yang ingin mencari tahu kelemahan orang lain, semacam perundungan psikologis. Ini juga cerita dari seorang kenalan. Saat sedang mengobrol santai sambil minum teh di komunitas hobinya, salah satu anggota bercerita bahwa ia baru saja menelepon temannya yang menderita diabetes. Ia kaget karena penyakit temannya memburuk hingga matanya tidak bisa melihat. Ia melanjutkan ceritanya. Beberapa waktu kemudian ia mendapat kabar dari teman lain bahwa kaki temannya itu harus diamputasi. Ia berkata betapa ia sangat kasihan pada temannya itu. Namun, di antara mereka yang mendengarkan, ada seseorang yang juga sedang dalam pengobatan diabetes. Wajah orang itu tampak hampir menangis. Orang yang bercerita itu seharusnya tahu bahwa ada penderita diabetes di situ, tapi mungkin ia lupa. Mereka yang mendengarkan merasa marah. Kenapa harus cerita seperti itu di depan orang yang juga menderita penyakit yang sama? Cukup banyak orang yang dengan entengnya mengatakan hal-hal yang tidak sensitif karena merasa penyakit itu tidak ada hubungannya dengan diri mereka. Dan ini seringkali membuat orang lain sakit hati. Oleh karena itu, lebih bijaksana untuk tidak sembarangan membicarakan penyakit pribadi atau penyakit keluarga Anda. 5. Cerita tentang mimpi dan cita-cita pribadi. Banyak orang yang sejak muda memendam cita-cita yang ingin diwujudkan setelah pensiun. Mungkin ingin keliling Indonesia dengan mobil camper, atau pergi pesiar mewah. Memiliki mimpi seperti itu memang bisa membuat masa tua menjadi lebih bersemangat. Namun, sebaiknya tahan dulu untuk menceritakan hal ini di depan teman-teman Anda. Seperti yang sudah saya katakan berulang kali, setiap teman punya kondisi dan perjuangannya masing-masing. Cerita Anda bisa tanpa sengaja memicu rasa iri. Karena itu, diperlukan kehati-hatian. Selain itu, saat bercerita, Anda mungkin menjadi terlalu bersemangat dan sedikit berlebihan. Akibatnya, Anda bisa mendapat serangan balik seperti, itu kan cuma mimpi. Atau yang lebih parah, sudah tua, realistis saja. Atau itu tidak mungkin. Kata-kata yang meruntuhkan mimpi seperti itu bisa berujung pada pertengkaran hebat dengan teman Anda. Yang lebih menyedihkan adalah semangat Anda untuk mewujudkan mimpi itu bisa padam karena kata-kata negatif tersebut. Semangat yang tadinya membara bisa langsung layu. Oleh karena itu,
Lebih baik ceritakan mimpi Anda kepada orang lain setelah mimpi itu benar-benar terwujud, itu pun dengan santai saja. Sampai saat itu tiba, simpanlah mimpi itu baik-baik di dalam hati Anda. 6. Cerita tentang uang dan warisan. Memasuki usia 60 gontaan, pembicaraan tentang warisan menjadi semakin nyata. Mungkin ada cerita tentang warisan yang Anda terima, atau tentang harta yang akan Anda wariskan kepada pasangan atau anak-anak. Namun, membicarakan masalah harta secara spesifik kepada orang lain adalah hal yang sangat tabu. Kenapa? Karena meskipun Anda menceritakannya berdasarkan pemahaman yang benar atas aset Anda, orang yang mendengarkan bisa berimajinasi dan menafsirkannya dengan cara yang sama sekali berbeda. Izinkan saya berbagi cerita dari seorang kenalan. Seorang gadis muda sedang berkunjung ke rumah kerabat dari pihak ibunya. Dengan santai ia berkata kepada bibinya, "Dulu kakek pernah bilang ya, kalau ibu dan tante-tantenya menikah, kakek akan jual rumah pusaka di kebun untuk biaya pernikahan mereka." Ia hanya bermaksud menceritakan kembali kenangan lama dari ibunya sebagai bahan candaan. Tiba-tiba, bibinya marah besar dan berteriak, "Rumah tua seperti itu tidak ada harganya." Gadis itu kaget. Setelah pulang, ia menceritakan kejadian itu pada ibunya. Ibunya hanya tersenyum kecut dan berkata, "Oh, bibimu itu kan menantu di keluarga kita. Kamu tidak seharusnya bicara seperti itu padanya." Tentu saja gadis itu tidak punya niat sedikit pun untuk menuntut rumah itu sekarang, dan ibunya pun tidak bermaksud demikian. Itu hanyalah kenangan masa lalu. Namun, apa yang menjadi candaan antara orang tua dan anak, diterima dengan makna yang sama sekali berbeda oleh istri dari kakak laki-laki ibunya. Hanya karena sebuah rumah tua saja bisa menimbulkan kesalahpahaman seperti ini di antara kerabat, apalagi jika Anda menceritakan masalah harta atau pembagian warisan kepada orang lain, hampir tidak mungkin cerita itu akan tersampaikan dengan benar. Masalah sensitif terkait uang seperti ini sebaiknya hanya dibicarakan di dalam lingkaran keluarga inti Anda saja. 7. Memaksakan pandangan seharusnya begini. Seiring bertambahnya usia, kepercayaan diri kita cenderung meningkat. Akibatnya, banyak yang merasa caranya adalah yang terbaik dan tidak mau menerima cara lain. Inilah yang membuat generasi muda sering merasa sebal. Tapi sebenarnya, reaksi serupa juga datang dari orang-orang seusia kita. Contohnya, ketika mendengar ada yang menitipkan orang tuanya yang sudah sepuh di panti jompo karena berbagai alasan, akan ada saja yang mulai menceramahi, seharusnya orang tua itu dirawat di rumah sampai akhir hayatnya. Padahal, setiap keluarga punya situasi dan kondisinya masing-masing, dan orang lain tidak berhak ikut campur. Tapi ada saja orang yang tidak puas jika tidak memaksakan pandangannya dengan berlindung di balik kebenaran. Saya pernah mendengar cerita dari seorang kenalan tentang bibinya. Tanpa mau tahu detail situasi keluarganya, bibi itu terus memaksakan kehendaknya, bahkan sampai membentak dengan suara keras. Akhirnya, kenalan saya itu memilih untuk menjauhinya, dan kini hidupnya lebih tenang. Kebenaran yang sering mereka usung itu, jika ditelaah lebih dalam, seringkali hanyalah kebenaran versi sempit yang didasarkan pada pengalaman dan nilai-nilai pribadi mereka. Namun, mereka keliru menganggapnya sebagai kebenaran universal. Karena itu, orang yang mendengarkan ceramah seperti ini hanya akan merasa itu buang-buang waktu. Seni berkomunikasi yang membuat Anda disukai dan dipercaya. Sekarang Anda sudah paham topik-topik apa yang sebaiknya dihindari di usia 60 kripaan. Mulai sekarang, saya akan membahas bagaimana cara berkomunikasi agar kita bisa membangun hubungan yang baik, disukai, dan dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita. Berikut adalah poin-poin penting untuk berkomunikasi yang lancar. 1. Sapa dengan senyuman. Yang paling mendasar adalah memulai dengan sapaan yang baik. Tatap mata lawan bicara Anda dengan mantap, dan berikan senyum tulus saat menyapa. Ini adalah dasar dari segala dasar. Mungkin Anda berpikir, itu kan sudah biasa. Tapi kenyataannya, masih banyak orang yang saat kita tatap matanya malah membuang muka, atau saat kita sapa hanya menjawab oh atau ya. Orang seperti ini seolah-olah berjalan dengan membawa papan tidak tulus.
tentu saja percakapan selanjutnya tidak akan berjalan lancar. Orang yang tulus dan baik hati seringkali justru pemalu. Namun, kesan pertama sangat menentukan kelanjutan hubungan. Sangat disayangkan jika Anda disalahpahami sebagai orang yang tidak tulus. Oleh karena itu, jangan malu untuk menyapa dengan senyum yang tulus. Hanya dengan hal sekecil ini, hati lawan bicara akan lebih terbuka dan ini menjadi langkah pertama menuju hubungan yang hangat. 2. Jadilah pendengar yang baik. Pada dasarnya, manusia lebih senang didengarkan daripada mendengarkan. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang bisa mendengarkan cerita kita sampai tuntas dengan tatapan penuh perhatian tanpa memotong pembicaraan. Menjadi pendengar yang baik bukan berarti hanya diam. Ini tentang menciptakan suasana agar orang lain ingin terus bercerita. Caranya adalah dengan memberikan respons yang tepat, sesekali menyisipkan pertanyaan, dan menunjukkan bahwa Anda benar-benar tertarik dengan cerita mereka. Ada satu hal penting yang saya pelajari dari seorang teman pengusaha. Dalam percakapan dengan pelanggannya, meskipun ia tahu anak pelanggan itu sedang ujian masuk universitas, ia tidak akan pernah menanyakan nama sekolahnya. Prinsipnya, orang yang ingin cerita, akan cerita sendiri tanpa ditanya. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam memberi respons atau bertanya, diperlukan kepekaan yang tinggi. Namun, jika Anda bisa mendengarkan dengan baik dan membuat lawan bicara merasa nyaman, Anda pasti akan disukai. Dan dari situlah hubungan kepercayaan yang sejati bisa terbangun. 3. Tunjukkan empati dengan reaksi yang jelas. Pada poin-poin penting dalam cerita lawan bicara, berikanlah reaksi yang mungkin terasa sedikit berlebihan. Misalnya, wah, hebat sekali. Anda luar biasa. Saya paham sekali perasaan Anda. Atau pasti berat sekali ya waktu itu. Dengan mengekspresikan empati yang tulus seperti ini, lawan bicara akan merasa aman dan ingin bercerita lebih banyak. Percakapan pun akan mengalir secara alami. Sangat disayangkan, belakangan ini ada orang yang berkata, "Saya dengarkan kok," sambil sibuk dengan ponselnya. Sikap seperti itu sangat tidak sopan. Orang yang bersikap seperti itu terhadap lawan bicaranya akan dianggap tidak layak untuk membangun hubungan kepercayaan. Saat mendengarkan, tataplah mata lawan bicara Anda dan tunjukkan dengan seluruh tubuh Anda, "Saya tertarik dengan cerita Anda." Inilah arti empati yang sesungguhnya. 4. Gunakan kata-kata positif. Tentu saja, kita akan lebih bersemangat saat berbicara dengan orang yang ceria dan murah senyum. Oleh karena itu, usahakan untuk berbicara dengan nada suara yang sedikit lebih tinggi, jelas, dan langsung ke intinya. Hindari penggunaan kata-kata negatif, ekspresi datar tanpa kontak mata, atau terus-menerus memotong pembicaraan orang lain untuk menceritakan kisah Anda sendiri. Selain itu, pastikan cerita Anda tidak terlalu panjang hingga tidak jelas apa intinya, atau diucapkan dengan suara pelan dan tidak terdengar. Saat memberikan respons, ada hal yang sangat penting. Sebisa mungkin, hindari kata penghubung negatif seperti tapi atau namun. Sebaliknya, gunakan ekspresi positif seperti "oh begitu. Benar juga ya, saya mengerti." Ini akan membuat suasana percakapan menjadi jauh lebih hangat. Jika lawan bicara merasa tidak disangkal, mereka akan lebih terbuka untuk berbicara dari hati ke hati. 5. Jadilah pakar dalam suatu hobi. Ada baiknya jika Anda secara halus menunjukkan hobi yang Anda nikmati. Misalnya, saat berkumpul, Anda bisa membawa tomat ceri dari kebun sendiri, atau membawakan kue buatan sendiri. Atau, Anda bisa meramaikan suasana dengan topik seputar hewan peliharaan sambil menunjukkan foto kucing kesayangan Anda. Jika Anda bisa menikmati percakapan melalui hobi, secara alami Anda tidak akan terseret ke dalam gosip atau obrolan negatif. Topik pembicaraan akan menjadi lebih konstruktif dan ceria. Dan yang lebih menyenangkan, akan ada orang yang datang kepada Anda dan berkata, "Saya juga ingin mulai hobi itu. Bisa ajari saya?" Saat Anda dengan senang hati mengajari mereka, lingkaran pertemanan Anda akan semakin luas.
Hubungan yang terjalin melalui hobi biasanya lebih alami dan nyaman karena didasari oleh kesenangan yang sama. Selain itu, orang yang tekun dengan suatu hal akan terlihat lebih menarik. Kali ini, saya telah berbicara tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam percakapan di usia 60 kerepakan, topik yang sebaiknya dihindari, serta seni berkomunikasi yang disukai orang. Jika kita renungkan kembali, sebenarnya bukan hanya di usia 60 kerepakan, di usia berapapun, orang yang suka pamer, bergosip, atau berbicara tanpa empati pasti akan tidak disukai. Mungkin ada di antara Anda yang berpikir, saya tidak peduli harus disukai orang lain, atau saya tidak mau bersikap seperti menjilat. Justru kepada orang-orang seperti inilah saya ingin menyampaikan betapa pentingnya melihat tindakan diri sendiri secara objektif. Misalnya, Anda mungkin merasa cara Anda sudah benar karena selama ini Anda melakukannya seperti itu. Tapi jika Anda tidak melakukan kontak mata dan membuang muka saat orang lain berbicara, dari sudut pandang orang lain, itu terlihat sebagai sikap yang tidak bisa dipercaya. Mungkin Anda merasa tidak masalah karena Anda tetap mendengarkan, tapi dengan begitu, Anda tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Untuk membangun hubungan yang baik, kita perlu secara sadar mengubah sikap dan cara kita berekspresi. Tolong jangan lupakan perumpamaan tentang insting menyetir truk besar yang saya sebutkan di awal. Saya berharap Anda bisa menjadi komunikator dan pendengar yang baik dengan selalu mempertimbangkan posisi dan situasi lawan bicara Anda secara luas. Saya akan sangat bahagia jika apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit membantu Anda dalam membangun hubungan yang membahagiakan. Sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Bagi Anda yang sudah menonton sampai akhir, jika berkenan, silakan tulis Alhamdulillah atau terima kasih di kolom komentar. Bukan untuk saya loh, tapi sebagai rasa syukur kepada semua orang di sekitar Anda, dan kepada Tuhan yang telah memberi kita kehidupan hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, silakan subscribe dan berikan like sebagai tanda Anda siap untuk menerima cerita berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak telah mendengarkan.